tos diajangkeun tema nanti bahaya memegang jabatan kecan kabujang deui melaring tasna nyatas manawi enten ieu ge beda eta keneh tos kalangkung oge pemiluna pilkadana tapi kaitana sareng Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bade ngawantun cenah kitab terjemah Nasaihul Jiniyah anu temana bahaya memegang jabatan. Pada umumna jalmi pada hoyong kenging jabatan. Pada umumna di mana jalmi tos kenging jabatan syukuran. Padahal dina kitab ieu anu kenging jabatan teh kacida bahaya nak nugi kadipasihan dudul bahaya memegang jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami berpendapat akan menerangkan sedikit dari hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan karena hal tersebut sangat penting untuk dijabarkan. Wahai para saudara, ambisi mendapatkan jabatan itu sangat bahaya. Menjadi seorang pejabatan yang memikul tanggung jawab adalah perkara yang amat berat. Seorang mukmin yang menjaga agamanya dan menginginkan keselamatan dirinya hendaklah menghindari mendapatkan jabatan dan berusaha menjauhi selama ia menemukan jalannya. Jadi seorang imam sudah menghindar sepanjang biasa menghindar dan menemui sebagai gantinya. Dari salam sunnah pisan sareng kebiasaan pada umat urang ayeuna. Jabatan paling penting ialah kepala negara dan raja, kemudian hakim, kemudian pengurus harta anak yatim, wakaf dan sebagainya yang semua itu mengandung bahaya. Nabi SAW bersabda mengenai jabatan kepala pemerintah, awalnya celaan, pertengahannya penyesalan, dan akhirnya adalah siksaan pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, tidaklah setiap pemimpin bisa memimpin 10 orang atau lebih, melainkan ia didatangkan pada hari kiamat dengan tangan terbelenggu pada lehernya. Ia akan dibebaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh kezalimannya. Diriwayatkan bahwa seorang kepala pemerintahan akan diberdirikan di atas jabatan, di atas jembatan di neraka. Jika ia seorang yang berbuat baik, maka ia pun selamat, dan jika ia seorang yang berbuat jahat, ia pun dimiringkan oleh jembatan itu sehingga terjatuh dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Jadi seolah-olah tidak ada kenikmatan kalau dilihat dari sini. Diriwayatkan bahwa ada orang-orang berharap kiranya rambut kepala mereka digantungkan pada bintang suraya antara langit dan bumi, dan mereka tidak mengurusi kepentingan kaum muslimin sebagai pemimpin. Nabi SAW berkata, barang siapa diangkat menjadi hakim, ia pun telah disembelih tanpa pisau. Nabi SAW bersabda, man qada bil jahli fahuwa finnar, wa man qada bil jawri wa huwa finnar, wa man qada bil adli wa hariya ayyanjur kafafa. Barang siapa mengadili dengan kebodohan, ia pun masuk neraka. Jadi harus orang pintar, seorang qadi itu. Siapa yang mengadili dengan kezaliman, ia masuk neraka. Dan siapa yang mengadili dengan keadilan, ia pun ia pun selamat dalam keadaan impas. Jadi tidak ada lebihnya pahalanya itu upamanya dina laresna oge, hanya sekedar impas. Singkatnya, menjauhi jabatan adalah bijaksana. Jika manusia diberi jabatan, hendaklah ia mengetahui mana hak Allah padanya dalam jabatan itu dan mana hak hamba-hambanya.
Kemudian ia bersungguh-sungguh dan berusaha dalam memenuhi hal itu dan menegakkannya serta mengamalkannya tanpa bersikap ceroboh ataupun menyia-nyiakan. Dengan begitu ia pun selamat dari ancaman yang keras dan beruntung mendapat pahala yang banyak. Nabi SAW bersabda, sungguh suatu hari dari seorang pemimpin yang adil dan lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Jadi ada yang selamat, kalau selamat dari pemimpin yang adil itu pahalanya lebih daripada ibadah selama 60 tahun. Kalau itu menjadi seorang pemimpin yang layak berdasarkan Islam. Dan suatu hukuman yang dilaksanakan di bumi olehnya lebih menyuburkan di situ daripada hujan selama 40 pagi. Diriwayatkan bahwa pemimpin yang adil doanya mustajab dan tidak ada yang meremehkannya kecuali orang munafik, dan ia termasuk satu di antara 7 orang yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Jadi di alam mahsyar ada suatu hari di alam mahsyar yang panasnya luar biasa, tidak ada penghalang. Itu hanya 2 macam di sini. Pertama yang tadi pemimpin yang adil, dan yang keduanya itu nanti ini ada keterangannya. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan dan Tuhan yang Maha Pengasih. Adapun orang-orang yang berbuat zalim, maka berhati-hatilah terhadap siksa dan hukuman dari Allah. Jika ia merasakan kenikmatan sedikit di dunia, ia pun akan mendapatkan hukuman dan mengalami penderitaan di negeri akhirat, hingga ia berharap kiranya ia tidak menciptakan dan tidak menjadi orang yang disebut Nabi SAW dalam doanya, ya Allah, barang siapa diangkat menjadi pemimpin umatku sedangkan ia memberatkan mereka, maka beratkanlah dia, dan jika ia bersikap lemah lembut terhadap mereka, maka bersikaplah lemah lembut terhadapnya. Jadi Rasul juga mendoakan kepada yang pemimpin atau pejabat yang tidak selayaknya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin mati dalam keadaan berkhianat terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Wahai pemimpin yang mendapat petunjuk, hendaklah engkau nasihati rakyatmu dan bersikap lemah lembut kepada mereka dan memperhatikan urusan-urusan mereka dengan baik. Hendaklah engkau memeriksa keadaan mereka dan jangan lalai terhadap mereka, karena Allah akan menanyaimu tentang apa yang menjadi tanggung jawabmu, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jagalah dirimu, kemudian jagalah dirimu dari tindakan dolim dan sewenang-wenang terhadap rakyat, karena hal itu akan menyebabkan kebinasaan dunia dan akhirat. Sampai 3 kali disebutkan karena betul-betul sangat berbahaya ini. Sebagaimana diharamkan atasmu untuk berbuat zalim terhadap rakyatmu, diharamkan pula atasmu untuk membiarkan sebagian mereka berbuat aniaya kepada sebagian yang lain. Demikian pula diharamkan atasmu menyia-nyiakan urusan-urusan mereka dan menelantarkannya. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, seandainya Umar ibn Khattab berkata, seandainya seekor anak kambing mati di tepi sungai Efrat dalam keadaan terlantar, niscaya aku khawatir akan dimintai pertanggungjawabannya. Binatang yang mati di suatu negara itu dipertanggungjawabkan pula oleh pemimpin, oleh rajanya.
Apalagi kalau yang kelaparan itu adalah rakyatnya, makanya sangat berat tanggung jawabnya. Kalau demikian halnya, bagaimana pula mengenai anak-anak yatim dan para janda serta orang-orang miskin dan lemah dari kaum muslimin. Yang dimaksud janda di sini pada zaman Rasul itu janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya di medan perang dalam mati syahid. Wahai hakim yang diberkati, hendaklah engkau berhati-hati dalam membuat keputusan hingga menjadi jelas bagimu hak yang tidak engkau ragukan, lalu engkau tetapkan putusanmu. Janganlah engkau memihak salah satu dari mereka yang bersengketa. Jika engkau rasakan suatu dari hal itu, maka janganlah mengadili hingga keduanya menjadi sama dalam pandanganmu, dan engkau pun tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah di antara kedua orang tua itu. Kalau tidak begitu, engkau pun binasa. Janganlah engkau menerima suap, karena uang suap adalah barang haram. Ayat kemarin no berbagi atas amplop. Serangan fajar dan serangan subuh. Rasulullah SAW melaknat penyuap orang yang melaknat orang penyuap dan orang yang disuap dan perantara yang menghubungkan antara keduanya. Ini anak amplopna, nu dipasang amplopna, nu benana. Putuslah suatu perkara berdasarkan hukum yang diturunkan Allah di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Al-Maidah ayat 44. Dan firman-Nya, barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang dolim. Dan firman-Nya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sama tapi hukumannya berbeda. Di sini ada masalah pemimpin juga. Pemimpin wajib ditaati, tapi juga wajib dinasihati. Kadang-kadang maunya ya ditaati, kalau dinasihati tidak enak. Apunten ya, seperti pengalaman waktu kampanye Pak Tarsono wakil Bupati Hadikarna, saya pernah ngaguikeun anjeunna anu masihan kampanye. Nah, terus ada keluarga RT 2 dipaksa kudu maju, kudu memberikan jawaban tanggapan data aya deui, terutama khususnya tanggal diseret. Wah saha deui sanu bakal nuani dari kapayun 5 menit pembukaan, dan akhirnya Pak sebenarnya tidak usah panjang lebar berkampanye mengajukan visi misi dan sebagainya. Pada tanggal 11 tahunnya lupa lagi, Bapak selaku calon wakil bupati waktu itu dari pilihan wakil bupati karena pernah menjadi khotib di Al-Imam yang materinya tentang kepemimpinan pada waktu Khulafaur Rasyidin. Pak Tarsono manyon balik dangkat di Bihara Salman. Jadi alhamdulillah itu namanya. Jadi di sini wajib dinasihati. Teruskan. Sudah sering kita semua mendengar bahwa pemimpin, khususnya pemimpin negara, wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Dengan kata lain, rakyat wajib menaati pemimpin atau penguasa mereka. Sebaiknya rakyat haram, sebaliknya rakyat haram untuk membangkang apalagi memberontak kepada pemimpin atau penguasa mereka. Dalilnya yang sering dikutip antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatilah kalian kepada Rasul serta ulil amri. Kemudian ati Allah wa atil Rasul wa ulul amri minkum.
Dalil lainnya antara lain sebagai baginda Rasulullah SAW, dengar dan taatilah kalian meski yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam habsi yang kepalanya seperti anggur kering. Jadi di mana terjadi pemimpin mah anggar kedah ditaati. Siapakah ulil amri? Saat menjelaskan ayat yang memerintahkan ketaatan kepada ulil amri dalam An-Nisa ayat 59 di atas, Imam Abu Jahra menyatakan sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri adalah para ulama ahli fikih yang mampu menggali hukum. Adapun menurut mayoritas ulama, ulil amri adalah para penguasa al-hukam, al-hukum dan ahli-ahli wa'aqdi, tetapi dengan dua catatan: satu, selama mereka mukmin, artinya bukan penguasa kafir, dan dua, selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Pernah negara orang diwakilan ku seorang kiai pemilik pengajian yang besar, ma'ruf aminnya, tapi menyasar tak aya pesan ngewarnaan negara. Nah ini tanggung jawab, diminta tanggung jawabnya. Dengan menegakkan keadilan dan tidak melanggar hukum-hukumnya. Lihat Abu Jahra Tafsir halaman 1727 sampai 1728. Dengan demikian, ulil amri yang wajib ditaati dalam pemahaman syariah atau mafhum syar'i bukanlah sembarang penguasa, melainkan penguasa yang memiliki dua kriteria utama, yakni mukmin, menegakkan hukum-hukum Allah SWT, atau selalu terikat dengan syariahnya. Pemimpin atau penguasa memiliki hak untuk ditaati oleh rakyatnya. Ini sesuatu dengan nas-nas di atas. Namun demikian, pemimpin juga memiliki kewajiban, yakni wajib memimpin rakyatnya dengan adil. Dalam ayat sebelumnya, yakni sebelum ayat yang memerintahkan umat agar menaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah memerintah kalian agar menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut, juga memerintah kalian jika kalian memutuskan hukum di tengah-tengah manusia agar kalian berlaku adil. An-Nisa ayat 58. Yang harus selalu diingat, seorang pemimpin baru bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang adil jika dia memimpin berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika tidak, pada dasarnya dia adalah pemimpin yang zalim dan fasik. Allah SWT berfirman seperti ini, siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim. Al-Maidah ayat 45. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah hukum yang fasik. Dari Al-Maidah 47. Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin atau penguasa sesungguhnya tidaklah mutlak, tetap ada batasannya. Seperti tadi batasannya. Apa batasannya? Tidak lain selama pemimpin atau penguasa tersebut menjalankan syariatnya. Imam Al-Baghawi saat menafsirkan Quran An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban taati ulil amri, beliau menukil sebuah asar bahwa Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, wajib atas pemimpin penguasa untuk memutuskan semua perkara dengan hukum yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta menjalankan amanah. Jika pemimpin atau penguasa tidak melakukan hal demikian, wajib atas rakyat untuk mendengar dan taat. Al-Baghawi
Ma'alim At-Tanzil halaman 244. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Andai yang diangkat sebagai pemimpin kalian adalah seorang budak hitam habsyi, tetapi dia pemimpin kalian dengan kitabullah, maka dengar dan taatilah dia. Dengan demikian pemimpin atau penguasa memang berhak untuk ditaati oleh rakyatnya, namun dia tidak juga berkewajiban untuk memimpin rakyatnya dengan kitabullah. Alhasil, yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar fatwa ulama yang ditunjukkan kepada rakyat untuk mentaati pemimpinnya. Yang jauh lebih dibutuhkan saat ini adalah fatwa ulama yang ditunjukkan kepada pemimpin atau penguasa agar selalu memimpin rakyatnya dengan kitabullah. Dalam konteks pemilu Pilpres 2024, yang lebih dibutuhkan saat ini bukanlah fatwa ulama yang hanya ditujukan kepada rakyat tentang keharaman golput yang selalu diulang-ulang setiap menjelang pemilu Pilpres. Yang lebih dibutuhkan saat ini justru fatwa ulama yang ditujukan kepada pemimpin atau calon pemimpin tentang kewajiban mereka memimpin dengan kitabullah. Jadi fatwa ulama itu dibutuhkan untuk pemimpin ain nama yang rakyat baik, ulah golput dan sebagainya. Karena nama calon pemimpin itulah yang dibimbing oleh ulama, yakni dengan menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Sayangnya fatwa ulama semacam ini yang ditujukan kepada pemimpin atau calon pemimpin nyaris selalu absen dalam setiap pemilu Pilpres. Nasihat untuk penguasa dan ulama dalam salah satu masterpiece-nya atau Masbuk dan Nasirin Al-Mulk dalam bagian awal babnya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali menukil beberapa riwayat sebagai bahan renungan bagi para penguasa juga para ulamanya, diantaranya sebagai berikut. Suatu hari saudara kandung Al-Bakti menemui Khalifah Harun Al-Rasyid. Khalifah kemudian berkata, nasihatilah aku. Seorang raja, seorang presiden itu meminta dinasihati. Nasihatilah aku. Orang itu berkata, sesungguhnya Allah telah mendudukan dirimu pada kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, jadi sebagai penguasa penerusnya. Karena itu Allah SWT meminta darimu sifat benar, jujur seperti yang ditujukan As-Siddiq, Abu Bakar. Allah meminta dirimu menjadi pembela yang hak dan penumpas yang batil seperti Al-Faruq atau Sayyidina Umar. Allah meminta dirimu memiliki rasa malu dan kemurahan seperti Utsman bin Affan. Allah pun meminta dirimu memiliki ilmu dan keadilan seperti yang ditentukan Ali bin Abi Thalib. Teruskan kata Khalifah, orang itu berkata lagi, perumpamaan seperti mata air, sedangkan seluruh ulama di dunia ini seperti wadahnya. Jika mata air itu jernih, kotornya wadah air tidaklah berbahaya. Namun jika mata air kotor, bersihlah wadah air dan gunanya. Jadi fatwa ulama itu dianggap sebagai air pembersihnya. Ma'ruf Amin sebagai wakil negara ya seperti itu. Jadi jangankan memberi fatwa. Pada waktu lain, suatu malam Khalifah Harun Ar-Rasyid menemui Fudhali bin Iyad rahimahullah. Saat pintu rumah Fudhali bin Iyad dibuka, Khalifah menyalami tuan rumah yang spontan berkata, api nerakalah untuk tangan halus ini jika ia tidak disalami dari azabnya pada hari kiamat nanti. Fudhali bin Iyad melanjutkan, Amirul Mukminin, bersiap-siaplah engkau untuk menjawab pertanyaan Allah kelak. Sebabnya sungguh Allah akan menghadapkan dirimu kepada setiap muslim atas kebijakanmu terhadap masing-masing dari mereka.
Mendengar itu menangislah Harun ar-Rasyid sejadi-jadinya seraya menundukkan kepalanya di dadanya. Saat itu Abbas yang mendampingi dirinya berkomentar, "Celakalah wahai Fudayl, engkau telah membunuh Amirul Mukminin." Fudayl bin Iyad menjawab,